Di video kali ini saya akan merangkum seluruh alur cerita film San Andreas yang dirilis tahun 2015. Film ini menggambarkan sebuah bencana alam gempa bumi terbesar guys, yang akan mengguncang wilayah San Andreas, Los Angeles, dan San Francisco. Dibintangi oleh Downey Johnson atau The Rock ya, yang bakal bikin film ini semakin seru guys. Film ini berkisah seorang pilot penyelamat helikopter dan pemadam kebakaran Los Angeles bernama Ray Gaines yang nantinya akan menyelamatkan anak dan istrinya dari bencana gempa bumi terbesar dan tsunami guys. Istrinya yang bernama Emma dan anaknya yang bernama Black. Kita mulai dari Institut Teknologi California, di mana Dr. Lawrence dan rekannya bernama Dr. Kim akan menguji alat pendeteksi gempa bumi terbarunya ya, yang dapat mendeteksi lebih cepat sebelum gempa bumi terjadi guys. Mereka akan mengujinya di bendungan Hoover karena di sana akan ada gempa kecil berkekuatan 2,0 skala Richter, dan mereka pun langsung pergi ke bendungan Hoover guys ya. Akhirnya mereka berhasil karena memang benar di bendungan Hoover ada gempa kecil berkekuatan 2,0 skala Richter guys. Namun nasib buruk menimpa mereka. Gempa kecil tersebut disusul dengan gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter yang bakal mengakibatkan bendungan Hoover jebol. Saat Kim berhasil keluar melihat gadis kecil yang terdiam ketakutan, Kim pun langsung menyelamatkannya guys ya. Namun saat Kim hendak mencapai zona aman, tiba-tiba jalannya amblas guys. Lalu gadis tersebut dilemparkannya. Di sini Kim nggak selamat ya, karena kakinya tertancap besi beton guys ya. Kasihan banget sih Kim ya. Ray yang mengetahui hal tersebut akan segera bertugas. Namun Ray ini ada janji kepada anaknya untuk menemui dan memberikan sepeda ya. Di sini Emma dan Black tinggal bersama pacar Emma ya. Saya jelasin dulu. Jadi Ray dan Emma ini sedang mengalami perceraian ya, karena masa lalunya yang tidak bisa menyelamatkan anak keduanya yang mati tenggelam saat mereka bermain perahu dayung di sungai guys. Nah, di sini Ray kaget karena Emma dan Black ini akan pindah dari Los Angeles ya. Bersama Daniel, sontak saja membuat Ray marah dan sakit hati guys. Karena tidak memberitahu terlebih dahulu, Ray pun langsung pergi dan melaksanakan tugasnya. Lalu Black dan Daniel, pacarnya Emma, pergi ke Francisco, di mana Daniel ini akan rapat di tempat kerjanya. Black pun menunggunya. Di sini Black bertemu seorang pria bernama Ben dan adiknya bernama Ollie. Ben ini akan melamar di perusahaan Daniel dan bakal diwawancarai oleh Daniel sendiri guys. Kita kembali ke Institut Teknologi California. Di sini Dr. Lawrence diberitahu oleh karyawannya bahwa gempa bumi di bendungan Hoover disebabkan oleh lempengan tektonik yang bakal terangkat guys. Lempengan tersebut berada di San Andreas menuju ke Los Angeles dan Francisco ya. Jadi gempa pertama di San Andreas, titiknya di bendungan Hoover guys ya. Dan gempa tersebut bakal terjadi lagi di Los Angeles dan Francisco guys. Dan kita ke Los Angeles guys ya, dimana Emma ini sedang meeting bersama rekannya yang bernama Susan. Di tengah pembicaraan, Ray menelpon Emma untuk meminta maaf karena sikapnya kemarin agak marah karena nggak terima Black dan Emma pindah bersama Daniel. Lalu pada saat itu juga tiba-tiba gempa bumi menimpa Los Angeles guys ya. Orang-orang pun berhamburan. Ray menyuruh Emma pergi ke atas gedung. Agar Ray ini mudah menemukannya, Ray pun bergegas menjemput Emma guys. Dan gempa bumi tersebut merambat ke Francisco ya, dimana Black dan Daniel akan pergi keluar gedung. Saat di parkiran tiba-tiba gempa terjadi guys, yang membuat atap-atap gedung runtuh dan menimpa mobil yang ditumpangi Black dan Daniel. Di sini Black terjepit guys ya. Karena Daniel sangat takut, Daniel pun meninggalkan Black dengan alasan mencari bantuan. Saat Daniel meminta bantuan kepada satpam, Ben pun mendengarnya ya bahwa Black terjebak di parkiran. Langsung saja Ben menuju ke parkiran guys ya. Emma yang sedang berusaha ke atas gedung akhirnya ditemukan oleh Ray. Ray pun bergegas mengevakuasi Emma.
Saat sedang mengevakuasi, tiba-tiba gedung di sebelahnya itu roboh guys ya, yang dapat mengakibatkan gedung di mana Emma berada ikut roboh guys. Tapi Ray ini berhasil menyelamatkan Emma ya, dan mereka pun pergi dari tempat tersebut. Akhirnya Ben pun menemukan Black dan segera menolongnya. Namun reruntuhan tersebut sangat berat guys ya. Lalu Ben mengambil dongkrak yang ada di bagasi mobil. Reruntuhan tersebut berhasil terangkat dengan dongkrak ya. Namun karena dongkraknya kecil, tidak bisa membuat peruntuhan tersebut terangkat tinggi ya. Ben punya ide cemerlang dengan membocorkan ban mobilnya guys. Akhirnya Black bisa terlepas dari jepitan reruntuhan tersebut. Akhirnya Black selamat ya. Lalu mereka pun berlari keluar gedung dan mencari toko elektronik. Mereka pun menemukannya ya, dan mencari telepon putar agar mereka ini dapat menghubungi ayahnya Black ya, Ray, untuk menjemputnya. Black pun berhasil menelpon Ray yang sedang bersama Emma. Seperti biasa ya, Ray menyuruh Black ke tempat tinggi agar Ray ini mudah menemukannya. Mereka pun menuju ke Francisco untuk menyelamatkan putrinya ya, yang bernama Black ini. Saat di perjalanan, helikopter yang ditumpangi Ray dan Emma ini mengalami kerusakan guys. Mereka pun terpaksa melakukan pendaratan darurat di sebuah swalayan ya. Di sini Ray mencoba mencari kendaraan ya, dan menemukan mobil Ford yang ternyata mobil tersebut adalah mobil curian ya, dan bakal dicuri lagi oleh si Ray ya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Dr. Lawrence yang sedang siaran langsung di stasiun TV untuk memberitahu bahwa ada gempa susulan guys ya, dan memberitahu juga kepada orang-orang agar lebih hati-hati dan mencari tempat yang lebih aman. Ray dan Emma yang sedang melanjutkan perjalanan terpaksa terhenti karena terhalang oleh lempengan yang sudah terbelah guys ya. Lalu Ray pun mencoba menanyakan kakek tua yang bernasib sama, perjalanannya terhenti. Ray pun menanyakan dari mana topi yang dipakai kakek tersebut didapatkan, karena topi tersebut terdapat logo pangkalan pesawat penebar pupuk guys ya. Akhirnya mereka pun menemukan tempat tersebut yang sudah pasti ada pesawat penebar pupuk guys ya. Ray dan Emma bergegas menjalankan pesawat tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Saat mereka tiba di Francisco, ternyata bandaranya sudah rusak guys ya, akibat gempa dan tak ada pendaratan lain. Ray pun memutuskan untuk terjun memakai parasut. Emma pun menurutinya. Tapi tenang saja guys ya, pesawat ini bakal jatuh di Samudra Pasifik saat bahan bakar habis. Ray dan Emma berhasil mendarat di stadion. Black, Ben, dan Ollie yang sedang mencari gedung tinggi tiba-tiba dikejutkan oleh gempa bumi susulan yang berkekuatan 9,6 skala Richter ya. Gempa tersebut adalah gempa terbesar sepanjang sejarah guys. Saat bersamaan, Ray mencoba membawa warga ke tempat yang lebih aman guys ya. Dan gempa tersebut pun langsung berhenti. Lalu Ray dan Emma melanjutkan perjalanannya. Namun perjalanannya itu terhenti guys ya, karena banyak gedung gunung yang roboh ya, jadi jalannya itu susah. Ray pun berencana memutarinya menggunakan perahu motor guys, melewati sungai di kota tersebut. Saat mereka tiba di dermaga, tiba-tiba air di sekitarnya surut guys ya, yang menandakan bakal terjadi tsunami. Mengetahui hal tersebut, si Ray ini berencana melewati gelombang tsunami tersebut guys ya. Gila cuk, anjir, tsunami mau dilewati guys ya. Dan di sini ternyata banyak juga ya kapal-kapal yang akan melewati gelombang tersebut. Gila cuk, ini ngeri banget cuk ya. Dan akhirnya mereka berhasil melewati gelombang tsunami tersebut guys ya, dan selamat.
Nah, ternyata di jembatan ini ada Daniel guys ya, yang sudah pasti Daniel bakalan mati guys ya. Black dan Ben yang mencoba menaiki gedung terhenti karena terhalang oleh runtuhan, dan mereka terjebak di tengah-tengah gedung guys ya. Yang ternyata mereka ini kurang tinggi naiknya ya, dan kena tsunami. Nah, di sini mereka menemukan pintu ke lantai atas guys ya. Karena memang airnya semakin naik, mereka pun memutuskan ke lantai atas ya. Oli yang sedang mencari minuman melihat dari jendela ada orang yang sedang mengendari kapal motor. Yang ternyata orang tersebut adalah Ray dan Emma guys ya. Mengetahui hal tersebut, Black dan Oli mencoba berteriak, namun Ray tidak mendengarnya. Nah, di sini Black punya ide di mana laser hijau yang dibawa oleh Oli akan digunakan sebagai tanda dan diarahkan ke kapal Ray dan Emma. Dan itu berhasil guys. Namun gedung tersebut amblas guys ya, yang membuat Black ini terpisah dari Ben dan Oli. Dan Black pun tenggelam ya. Mengetahui hal tersebut, Ray pun langsung menyelam ya dan menyelamatkan putrinya. Dan terlihat Black sedang berusaha mendorong runtuhan tepat di pintu keluar guys. Dan air pun semakin naik. Black tenggelam guys ya. Melihat putrinya sekarat, Ray pun mendorong runtuhan tersebut dengan semua tenaganya. Akhirnya runtuhan itu bisa terbuka. Langsung saja Ray membawa Black ke tempat yang aman guys ya. Emma yang mengetahui Black sedang sekarat langsung saja menabrak kapalnya ke jendela. Mereka pun naik ke kapal ya dan menghindar dari gedung tersebut yang mau roboh. Dan terlihat Ray yang sedang berusaha membangunkan Black ya, yang sedang sekarat. Akhirnya Black pun bangun ya dari sekaratnya atau sadar. Mereka pun berhasil ya lolos dari bencana yang menimpa mereka. Dan film pun berakhir ya di sini. Mereka pun bahagia dan akan memulai kehidupan yang baru.